Halo sobat nganggur dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu. Balik lagi bareng kita, pengangguran yang suka review film. Di video kita kali ini ada film Aladdin yang rilis tahun 2019 kemarin guys. Mungkin udah pada tahu tentang cerita Aladdin dan lampu ajaibnya. Tapi nggak apa-apa lah, yuk kita gaskan aja nonton videonya. Semoga kalian terhibur guys. Awal film kita disuguhkan sebuah perahu di tengah laut. Di perahu itu ada sepasang suami istri dan dua orang anak. Di tengah kegabutan mereka, sang ayah menceritakan sebuah kisah dongeng kepada dua anaknya tentang kisah Aladdin. Awal kisah, di sebuah pasar yang ramai ada seorang pria bernama Aladdin dan monyetnya bernama Abu. Kegiatan mereka setiap hari di pasar gemar mencuri, tapi dia baik guys, suka ngasih makan ke yang membutuhkan. Aduh, gimana itu hukumnya ya guys? Suatu ketika ada seorang wanita yang mengambil makanan dan dibagikan ke dua orang anak yang sedang kelaparan. Dia pun ditegur si pedagang untuk membayar. Karena wanita tersebut tidak punya uang, si pedagang meminta gelang yang dia pakai sebagai gantinya. Si wanita pun menolak dan tiba-tiba Aladdin datang mengambil gelang tersebut, kemudian memberikannya kepada si pedagang. Aladdin pun mengajak wanita tersebut untuk pergi. Setelah beberapa saat si pedagang sadar gelangnya hilang. Dia pun langsung teriak pencuri ke Aladdin. Mereka pun berlari dikejar gerombolan prajurit keamanan. Kalau sekarang mungkin polisi atau satpam komplek ya guys. Setelah berhasil kabur, diajaklah si wanita tersebut ke kediaman Aladdin yang berada di atas bangunan tersembunyi. Mereka pun berkenalan dan si wanita itu bernama Jasmine. Aladdin sadar si wanita itu bukan orang biasa dan menebak Jasmine adalah seorang pelayan putri kerajaan. Jasmine pun cuma mengiyakan apa yang dikatakan Aladdin. Setelah berbincang-bincang, tiba-tiba ada suara rombongan lamaran yang berasal dari istana. Jasmine pun bergegas meminta gelangnya, tapi ternyata gelangnya tidak ada pada Aladdin dan menuduh Aladdin sebagai pencuri. Dengan menyesal, Jasmine pun kembali ke istana. Setelah beberapa saat, ternyata gelang Jasmine ada pada Abu, si monyet Aladdin. Kita pindah ke istana ya guys. Rombongan yang tadi adalah rombongan pangeran yang akan melamar sang putri. Raja pun menyambut kedatangannya dengan sang putri yang tidak lain adalah Yasmin. Karena si pangeran memberi kesan buruk kepada Yasmin, ia pun meninggalkan dia dan pertemuan pun bubar. Selepas acara tadi, Perdana Menteri membujuk sang raja untuk menerima lamaran pangeran tersebut dengan menghipnotis raja dengan tongkatnya, tapi digagalkan oleh Yasmin yang masuk ke ruangan raja dan menolak dinikahkan dengan pangeran. Malam harinya, Aladdin pun menyusup ke istana berencana mengembalikan gelang Yasmin. Tibalah dia ke kamar Yasmin dengan menyamar sebagai pelayan. Di sini Yasmin kaget bagaimana Aladdin bisa masuk ke istana dan melewati penjaga. Aladdin bertanya, di mana sang putri? Kenapa tidak ada di kamarnya? Soalnya Aladdin belum ngeh guys kalau Yasmin itu putri raja. Tiba-tiba pelayan pun masuk ke kamar. Karena kaget, Yasmin pun memberi kode kepada pelayan tersebut untuk berpura-pura sebagai putri agar tidak ketahuan sandiwara Yasmin. Aladdin pun pamit dan janjian bertemu kembali besok. Setelah keluar dari kamar Yasmin dan berencana keluar istana, dia dihadang oleh penjaga dan ditangkap. Besoknya, Aladdin dibawa ke tengah padang pasir. Di sana dia diberitahu Perdana Menteri bahwa Yasmin adalah seorang putri dan berjanji akan membantunya untuk mendapatkan Yasmin dengan syarat dia harus masuk ke gua misterius untuk mengambil lampu ajaib. Aladdin pun masuk bersama monyetnya, tapi langsung terperosok ke bawah dan mencumbai banyak harta. Tiba-tiba dia menemukan karpet ajaib yang terjepit di batu. Dia pun menyelamatkannya dengan menggeser batu tersebut. Setelah pencariannya, Aladdin pun berhasil menemukan lampu ajaib yang berada di atas batu yang sangat tinggi. Setelah mengambil lampu ajaib, tiba-tiba gua tersebut seperti mau runtuh dan mengeluarkan lava dan membuat batu yang dinaiki Aladdin jatuh. Untung ada karpet ajaib yang menyelamatkan Aladdin dan membawanya ke pintu keluar. Belum sampai ke pintu keluar, mereka terjatuh dan hanya Aladdin yang menggantung dengan tangannya di pintu keluar.
Ternyata di pintu keluar ada Perdana Menteri dan meminta lampu ajaib dan berjanji akan menyelamatkan Aladin. Tapi setelah lampu ajaib berada di tangannya, Perdana Menteri malah menginjak tangan Aladin. Abu pun menyerang Perdana Menteri dan mengambil lampu ajaib. Aladin pun jatuh, tapi lagi-lagi diselamatkan karpet ajaib. Ini karpet tahu yang namanya balas budi guys, nggak kayak si Ona no. Setelah dibawa ke tempat aman di dalam gua, Aladin bertanya kepada karpet ajaib, bagaimana cara keluar dari gua? Karpet memberi petunjuk dengan lampu ajaib. Aladin pun mencoba menggosok lampu ajaib dan keluarlah jin dari Timur Tengah. Jinnya gokil guys, beda sama jin Indonesia. Om Jin memberi Aladin 3 permintaan. Aladin pun meminta untuk bisa keluar dari goa dan dengan sekejap mereka langsung berada di luar. Dan untuk permintaan kedua, Aladin meminta menjadi pangeran untuk bisa menikah dengan Jasmine. Dalam sekejap juga guys, Aladin berubah menjadi pangeran dan merubah nama menjadi Pangeran Ali, dan Om Jinnya menyamar sebagai pelayannya. Dengan bantuan Om Jin, arak-arakan lamaran Aladin begitu meriah di dalam istana. Semua orang terhibur, termasuk Raja dan Jasmine. Setelah masuk ke dalam istana, Aladin menjelaskan maksud dan kedatangannya dan memberikan berbagai hadiah untuk lamaran. Karena gugupnya Aladin yang baru pertama kali menjadi pangeran, kayak tahu bulat ya guys, digoreng dadakan 500-an, enak. Jasmine pun agak tersinggung dengan Pangeran Ali dan meninggalkannya. Malam harinya di istana diadakanlah sebuah pesta kerajaan. Semua orang hadir termasuk Aladin. Dia pun mencoba berbincang kepada Jasmine dengan gugup. Setelah sedikit berbincang, Jasmine mengajak Pangeran Ali berdansa. Dengan bantuan Om Jin lagi nih, Aladin berdansa dengan sangat wow guys. Orang-orang pun takjub. Memang nggak biasa aja keles. Tiba-tiba Jasmine meninggalkannya dan kembali ke kamarnya. Selesai pesta, Om Jin yang menyamar jadi pelayan pangeran mencoba merayu pelayan Jasmine dan mengajak keluar untuk jalan-jalan. Kayaknya sih udah sama-sama suka ya guys, makanya mau diajak jalan. Tapi ada loh yang mau diajak jalan tapi ujung-ujungnya ngilang. Ih, siapa ayo? Pangeran Ali juga nggak mau kalah. Dia datang ke kamar Jasmine dan mengajaknya jalan-jalan menggunakan karpet ajaib. Mereka pun terbang guys keliling, saling curhat dan mengaku bahwa Pangeran Ali adalah Aladin. Selesai berkeliling, mereka pun kembali ke istana dan pamit. Eits, bentar, kayaknya ada adegan yang hilang. Itu kan yang kalian tunggu? Ayo. Paginya, Perdana Menteri sadar bahwa Pangeran Ali adalah Aladin. Dia pun menangkapnya dan diajak bekerja sama untuk membantunya menjadi raja dengan memberikan lampunya. Karena Aladin menolak, ia pun dijeburkan ke laut dengan tangan terikat. Abu yang melihat kejadian itu langsung mengambil lampu ajaib dan dijeburkannya supaya Om Jin bisa menolongnya. Om Jin pun membawa Aladin ke kamarnya dengan keadaan basah kuyup dan hampir mati. Setelah kejadian tersebut, Perdana Menteri menemui Raja dan Jasmine. Dia mengatakan bahwa Pangeran Ali adalah musuh yang akan menyerang kerajaan. Dengan tongkatnya lagi pun, dia menghipnotis Raja supaya mengikuti perintah-perintahnya. Tiba-tiba Aladin datang dan menyelamatkan Raja dengan menghancurkan tongkatnya. Raja pun langsung tersadar dari hipnotis tersebut. Kecewa karena Perdana Menteri mengkhianatinya, ia pun langsung dipenjara. Kejadian tadi membuat Raja terkesan ke Aladin dan berniat merestui mereka untuk menikah. Di lain sisi, ternyata Perdana Menteri berhasil kabur dengan bantuan burungnya. Burungnya Perdana Menteri bisa terbang guys dan bisa ngomong juga. Karena Aladin galau karena tidak mungkin selamanya ia akan menjadi pangeran, ia pun mengunjungi tempat tinggalnya. Di jalan, secara tak sadar, ia bertemu Perdana Menteri yang menyamar dan berhasil mencuri lampu ajaib tersebut. Setelah Perdana Menteri berhasil mencuri lampu ajaib Aladin, Perdana Menteri kembali ke istana dan bertemu Raja dan rombongan. Di depan semua orang, Perdana Menteri menggosok lampu ajaibnya dan keluarlah Om Jin dan meminta dijadikan seorang raja. Padahal yang berubah cuma topinya doang guys. Kasihan euy. Ia pun memerintahkan penjaga untuk mengurung Raja dan Jasmine. Karena keberanian Jasmine, ia pun meminta kepada para penjaga untuk tetap setia kepada rajanya dan tidak mendengarkan Perdana Menteri. Karena Perdana Menteri kecewa pada para penjaga karena tidak mematuhi perintahnya, ia mulai menggosok lampu ajaib lagi dan meminta dijadikan penyihir. Dengan kuatannya, setelah menjadi penyihir, ia membuat semua tak berdaya. Aladin yang tiba-tiba ada di belakang Perdana Menteri pun mencoba mencuri lampu ajaibnya, tapi alhasil ketahuan guys. Dia pun langsung dipindahkan ke gurun salju yang jauh sekali. Di sini Perdana Menteri juga memaksa Jasmine untuk menikah dengannya, tapi Jasmine menolak sambil merebut lampu ajaib. Ia pun loncat dari istana tinggi guys. Ternyata Aladin sudah kembali ke istana menggunakan karpet ajaibnya dan menyelamatkan Jasmine. Setelah kesal, Perdana Menteri pun mengutus burungnya untuk mengambil lampu ajaib tersebut. Dengan bantuan Perdana Menteri yang sudah jadi penyihir, burungnya
dunia berubah menjadi burung raksasa yang mengejar Aladin. Setelah berhasil mendapatkan lampu ajaib, Perdana Menteri dihasut oleh Aladin bahwa kekuatan yang dia dapat cuma nomor 2 dan tidak dapat menandingi kekuatan Om Jin. Karena tamak akan kekuatan, Perdana Menteri pun meminta ke Om Jin untuk dijadikan makhluk yang paling kuat di dunia. Tapi kok malah jadi jin ya? Kasihan. Setelah Perdana Menteri menjadi jin raksasa yang kuat, ia malah masuk terkurung ke dalam lampu ajaib. Kata Om Jin sih, ada sebuah peraturan, semua jin tidak boleh bebas begitu saja dan harus berada di lampu ajaib. Suasana kerajaan pun sudah mulai aman dengan tidak adanya lagi Perdana Menteri. Om Jin meminta Aladin untuk menyebutkan permintaan ketiganya. Tapi karena Aladin sudah menganggap dia sebagai teman, ia pun meminta Om Jin untuk bebas. Kemudian Om Jin berubah menjadi manusia normal. Terharu dengan sikap Aladin, mereka pun berpelukan. Ingat kalian cowok-cowok, jangan saling pelukan. Om Jin yang menyukai pelayan Jasmine pun memulai hubungan mereka dengan hidup bersama. Kalian ingat di awal film tadi nggak? Orang yang berada di kapal itu adalah Om Jin dan pelayan Jasmine, guys. Mereka sudah punya 2 anak. Aladin yang sudah keluar istana pun dikejar oleh Jasmine. Dan lagi-lagi mereka berciuman, kali ini di depan orang banyak. Memang kalau udah cinta emang gitu ya guys, susah kali kalau misalkan dipisahin gitu. Kisahnya happy ending ya guys. Tapi gimana ya, ya itulah hanya cerita dongeng. Mungkin beberapa dari kalian ada yang percaya, ada yang enggak tentang kisah Aladin ini guys. Ya begitulah kisah negeri 1001 malam yang diceritakan oleh Om Jin sendiri katanya. Oke guys, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton kisah Aladin dan lampu ajaibnya. Semoga kalian terhibur ya guys. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Oh ya, jangan lupa juga share ke media sosial kalian ya guys, biar banyak nih kita dapat support dari kalian. Thank you guys, see you next time Sobat Nganggur.